Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian Langgar Winongan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini ayat ke-53 ya di pengajian tafsir Jalalain. Ayat ke-53 dari surat Al-An'am. Wa kadzalika, dan begitulah, fatanna kami menguji, ditafsirkan oleh Jalalain ibtalaina, kami menguji ba'dhum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Jalalain menafsirkan asy-syarifah, kami menguji orang yang mulia, kedudukannya tinggi, bil wadhi'i, dengan yang kedudukannya rendah, wal ghaniya, dan kami menguji orang yang kaya, bil faqiri, dengan orang yang fakir, bi an qaddamnahu bis sabqi ilal iman, yaitu kami mendahulukan al-wadi ya, orang yang rendah, mendahulukan al-fakir, mendahulukan untuk menuju iman. Nah, jadi maksudnya begini, waktu awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu ya, itu pengikut Nabi itu banyaknya orang-orang yang lemah. Ini penjelasan dari tafsirnya Ibnu Katsir ya. Yang saya bacakan tadi Jalalain, tapi yang saya sampaikan barusan itu adalah Ibnu Katsir. Jadi pengikut Nabi di awal-awal itu adalah banyaknya ya, bukan tidak ada yang orang kaya, orang yang terhormat, bukannya tidak ada, kebanyakan itu adalah orang-orang yang lemah, yang miskin, itu seperti itu. Nah, Ibnu Katsir kemudian menyandarkan penjelasannya itu dengan perkataan Abu Sufyan ya. Abu Sufyan kan dulu itu pernah ketemu sama Heraklius di mana itu, di Palestina ya. Di Palestina itu ketemu itu. Jadi Abu Sufyan itu pernah ketemu dengan Kaisar Heraklius. Itu ditanya perihal pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyebutnya ya tidak Nabi ya, pengikut Muhammad gitu kan. Nah, kemudian Abu Sufyan menjawab bahwa pengikutnya ya memang golongan orang-orang yang lemah gitu ya. Nah, juga itu sebagaimana ya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam itu juga begitu ya. Di dalam ayat yang lain kan kaumnya Nabi Nuh yang kaya ya, yang merasa dirinya itu mulia, itu kan menganggap bahwasanya menyepelekan ya Nabi Nuh. Nuh itu kan pengikutnya itu kan orang-orang yang lemah saja dari kami. Nah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, ketika orang-orang kaya itu diuji oleh Allah, ternyata yang beriman itu kebanyakan itu adalah orang-orang yang lemah, yang rendah, itu ternyata gagal dia. Dalam ujian itu gagal. Sehingga disebutkan ya kalimat setelahnya ya, wa kadzalika, dan demikianlah fatanna, kami menguji ba'dhum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, liyaqulu, agar mereka berkata. Jadi ini menunjukkan kegagalan ujian dari orang-orang yang merasa dirinya mulia, dari orang-orang yang merasa dirinya kaya. Di liyaqulu, agar mereka berkata ya, orang-orang yang merasa dirinya mulia, kaya, seraya mengingkari, mengatakan demikian, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Di ahaulai, apakah mereka itu, orang-orang fakir itu ya, adalah manallahu, orang yang Allah beri karunia, alaihim, atas diri mereka, min bainina, di antara kami.
Berarti kalau begitu ini kata mereka, kata orang-orang yang merasa dirinya mulia, merasa dirinya kaya itu kan. Itu ketika orang-orang yang lemah itu banyak menjadi pengikut dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka mengatakan loh, modelannya koyok ngene kok dianggap punya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya yang dikatakan dapat anugerah dari Allah ya kami-kami ini, bukan orang yang modelannya ya seperti Ammar bin Yasir, bukan seperti modelannya Bilal yang orang lemah-lemah itu. Nah, itu kata mereka. Nah, jadi mereka mengatakan ahaulai manallahu alaihim mim banina. Apakah mereka-mereka itu ya, orang-orang fakir itu adalah manallahu, orang yang Allah anugerahkan alaihim atas mereka mim banina di antara kami. Bil hidayah ya, jalalan ya. Anugerah itu adalah dengan hidayah. Nah, kemudian Jalan masih mengatakan, ini kata Jalan ya, laukana mahum alaihi huda. Jika mereka itu berada di atas petunjuk ya, kalau betul mereka itu dapat petunjuk dengan ngikuti Muhammad ya, ya masa bakuna ilaihi, tentunya mereka tidak akan bisa melebihi kami, tidak akan bisa mendahului kami kepada petunjuk tersebut. Nah, jadi mereka itu mempunyai pandangan bahwa kemuliaan yang Allah berikan pada hambanya itu sejalan dengan kekayaan, sejalan dengan kemuliaan. Nah, jadi pandangan mereka begitu. Jadi orang yang kaya, orang yang mulia itulah orang yang mendapat karunia dari Allah. Nah, sehingga mestinya kalau Muhammad itu benar, maka pengikut-pengikutnya itu mestinya yang menjadi pengikut awal-awal itu ya kami, orang-orang kaya, bukan orang-orang kayak Bilal, kayak Ammar bin Yasir. Nah, berarti ini secara tidak langsung itu ya, itu mengatakan bahwasanya karena Muhammad itu pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, berarti dakwahnya Muhammad itu bukan kok dakwah yang benar. Buktinya pengikutnya itu golongan yang lemah. Nah, kalau Muhammad itu benar dalam dakwahnya, tentunya pengikutnya adalah golongan orang-orang yang mulia. Nah, ini kesalahan logika mereka itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pengajian Langgar Winongan ya, pengajian tafsir Jalalan Langgar Winongan, di kesalahan logika, kesalahan pikir semacam itu jangan kita turunkan dalam kehidupan gitu. Sehingga kita seringnya sesat pikir itu begitu, karena menganggap bahwasanya antara anugerah Allah berupa hidayah, berupa kedekatan taqarrub ilallah itu sejalan dengan kekayaan, sejalan dengan kenikmatan hidup. Nah, itu kalau diturunkan dalam logika yang lain kan sering orang mengatakan demikian. Orang-orang kebanyakan ya, ada yang mengatakan demikian. Tiwas jempalik sholat ora sugih-sugih. Nah, itu kan dia mengkaitkan bahwa mestinya kalau sholat itu benar, itu mestinya orang itu jadi kaya. Nah, makanya banyak orang itu mengatakan demikian. Tiwas jembalik kayak gitu ora sugih-sugih. Nah, kan ada kan yang begitu kan, jengkang-jengking, tiwas jengkang-jengking ora sugih-sugih. Nah, itu logikanya sama dengan logika yang dianut oleh orang-orang musyrik saat itu ya, yang kebetulan merasa dirinya kaya, melihat pengikut Nabi kita Muhammad SAW itu kok kebanyakan orang yang lemah, terus dia mengatakan seperti ini tadi, ahaulai manallahu alaihim mim bainina, apakah mereka itu adalah orang yang Allah anugerahkan atas mereka di antara kami. Nah, ini adalah kesalahan logika dari orang-orang musyrik ya, yang akhirnya tidak mau menerima dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 52 ya, di mana mereka itu meminta Nabi Muhammad untuk
menyingkirkan orang-orang kayak Bilal, kayak Ammar bin Yasir agar disingkirkan. Terus kalau disingkirkan nanti mereka yang akan bersama Nabi Muhammad. Terus Allah turunkan ayat, jangan Muhammad, wahai insan yang mulia, jangan kamu turuti permintaan orang-orang seperti itu. Nah, ini kan kelanjutan dari ayat 52 kemarin. Nah, baik itu ya. Alaihissallah, bukankah Allah itu bi'a'lama, maha mengetahui, bisyakirin, terhadap orang-orang yang bersyukur kepadanya. Bersyukur kepadanya lalu Allah beri petunjuk kepada mereka. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah itu mengetahui terhadap hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya ya? Jawabannya adalah tentu, pasti. Allah tahu mereka-mereka yang bersyukur kepadanya. Mestinya ya ibu-ibu bapak, mestinya orang-orang tadi yang merasa dirinya mulia, yang merasa dirinya kaya, dengan mendengar seruan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk iman ya, mestinya dia ngikut sebagai wujud rasa syukurnya dia kepada Allah. Mestinya kan begitu ya, mestinya. Tetapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Justru orang-orang yang malah mendapat bagian yang ya menurut logika orang itu sedikit ya, tapi malah begitu bersyukur kepada Allah. Nah, ini Allah tahu. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Makanya kalau kita itu diberi sedikit oleh Allah, pandai bersyukur, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dikasih sidik bersyukur. Nah, dikasih sedikit bersyukur. Piro gajimu? Alhamdulillah ya. Saulane ya wis lah. 1.200.000. Berarti per harinya berapa? Bagi 30. Ya cukup alhamdulillah. Nah, itu dikasih bagian sedikit oleh Allah. Bersyukur itu itu luar biasa. Karena Allah itu tahu hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, dan Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, oleh karena itu pula ibu-ibu bapak, ini terkait sama pandemi ya, yang menimpa umat manusia di muka bumi ini ya. Melihat ya banyak sekali ya dari saudara-saudara kita ya yang istilahnya kelaparan ya, tidak makan 3 hari. Wah, ya Allah ya, sedih rasanya kita ya. Di tengah katanya Indonesia subur makmur ya, tapi ternyata kebijakan ekonominya tidak memberi akses pada orang-orang yang lemah. Saya tuh membayangkan itu sebenarnya ketika pandemi seperti ini ya, pandemi seperti bayangan saya itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah itu ada jaminan untuk tetap bisa makan. Ternyata ya bayangan saya tidak terjawab. Waduh, ya nggak apa-apa. Ya semoga yang lemah-lemah dari kita itu diberi jalan keluar oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Kita harapkan pemimpin-pemimpin kita itu ya yang memegang kebijakan itu ya ngerti hal ini. Bukan kok malah duit diubal-ubal ya, kayak kartu prakerja diberikan pada orang-orang yang nanti banyak kursus mancing, banyak kursus pakai tutorial untuk miliaran, naudzubillahimin. Nah, kita tidak dapat itu tidak apa-apa. Kita itu rezeki itu kaitannya dengan Allah langsung. Dengan Allah langsung. Nah, kalau kita bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita itu ya, itu Allah akan menambah. Allah akan menambah. Baik itu ya ibu-ibu bapak, ayat ke 53 dari surat Al-An'am. Insyaallah kita lanjutkan besok, kita akhiri. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.